anak-anakku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel pada hari ini 11 November 2024. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Doa kita bersama dengan Suster Maria Magda PRR dan renungan bersama dengan saya Suster Maria Oliva PRR. Marilah Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, kita memulai doa dan permenungan kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Veni Creator. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan sapaan sabda-Mu yang senantiasa menguatkan iman kami. Kami berdoa pada kesempatan ini ya Tuhan, untuk seluruh aktivitas pekerjaan dan pelayanan yang akan kami kerjakan dalam seluruh hari ini. Mampukanlah kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu dengan baik dan boleh melaksanakannya di dalam keseharian hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adakah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini? Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau
dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, tema renungan kita pada pagi hari ini, saya memberi judul Mengampuni Tanpa Batas. Seperti apa yang telah kita dengar dari bacaan suci pada pagi hari ini. Jika ada seseorang yang berbuat salah dan menyakiti kita, beberapa kali kita sanggup mengampuni dalam sehari. Bagaimana jika lebih dari 7 kali dalam sehari? Apakah pengampunan ada batasnya? Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, tema renungan yang sangat menarik, yang mudah untuk kita ucapkan, tetapi dalam kenyataan mungkin tidak semudah apa yang kita ucapkan. Injil Lukas pada pagi hari ini mencatat bahwa setiap orang Kristen wajib mengampuni orang yang telah menyesal atas kesalahannya dan meminta maaf atau meminta ampun. Jika seseorang berbuat salah dan meminta maaf, bahkan sampai 7 kali sehari, maka 7 kali juga harus kita ampuni. Jika lebih dari 7 kali, Tuhan ingin tetap harus mengampuni lebih dari 7 kali. Angka 7 bukanlah angka harafiah yang dipahami sebagai batas pengampunan. Namun, angka tersebut ingin mengajarkan kita bahwa mengampuni haruslah tanpa batas. Tugas berat ini direspons oleh para murid karena Tuhan meminta mereka agar mereka menambahkan atau menguatkan iman mereka supaya mereka bisa melakukan tugas yang berat itu. Dan Yesus menjawab, "Jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, maka mereka dapat memindahkan gunung." Iman itu juga membuat mereka akan dapat terus mengampuni. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, kebesaran kasih-Nya adalah membuat teladan bahwa pengampunan selayaknya diberikan tanpa batas. Hal tersebut seperti sesuatu yang sangat mustahil. Kita membayangkan bahwa orang yang terus-menerus menyakiti kita, dan kita pun terus-menerus mengampuni mereka. Ini tugas yang sangat berat, bukan? Tentunya tidak mudah. Namun di sini dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar dan terus-menerus untuk mengasihi, seolah-olah membiarkan diri kita untuk terus disakiti. Tetapi itulah yang diminta Tuhan untuk kita jalani sebagai seorang Kristiani. Tentunya suatu hal yang sangat tidak mudah. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, orang yang beriman pada pengampunan Kristus akan semakin memahami anugerah pengampunan Tuhan yang sangat besar dalam hidupnya. Dengan demikian, pertumbuhan imannya akan terus terjadi. Bukti beriman kepada Kristus adalah kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah dan menyakiti kita. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, menjadi seorang Kristen berarti mengampuni dan juga bisa memaafkan, karena Tuhan telah mengampuni yang tidak dimaafkan dalam kamu. Bapak, Ibu, sahabat, saudara-saudariku yang terkasih,
Dalam kenyataan hidup kita setiap hari, seringkali kita sulit untuk melupakan apa yang telah diperbuat orang kepada kita. Misalnya kita sangat kecewa dengan seseorang karena peristiwa ini, peristiwa itu. Sampai kapanpun ketika kita mengingat kembali, kita pasti tidak merasa sama seperti yang awalnya mereka sakiti kita, tetapi cerita itu akan tetap ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu sahabat saudara saudariku yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengajak kita untuk mengampuni seperti yang telah dibuat oleh Tuhan kita, yang telah mengampuni kita juga. Bapak Ibu sahabat saudara saudariku yang terkasih, di akhir renungan ini saya mengajak kita untuk menundukkan kepala, kita mendoakan orang-orang yang memohon doa, meminta doa dari kita. Yang pertama, kita berdoa bagi keberhasilan dalam keluarga, Ibu Crispin Sari sekeluarga, Bapak Bambang Mintoro sekeluarga. Dan kita juga berdoa bagi mereka yang memohon kesembuhan dari sakit, Bapak Budi Susilo dan Ibu Kristina Ana Lola. Amin. Mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang meminta doa untuk segala kepentingan dalam keluarga, dalam komunitas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, dengarkanlah apa yang menjadi harapan dan rintihan kami anak-anak-Mu. Sukseskanlah kami dalam setiap pekerjaan yang kami geluti, dan juga berikanlah jalan keluar yang terbaik bagi kami sekalian, manakala kami memperoleh kesulitan dan persoalan dalam hidup. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua mereka yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah dokter penyembuh segala penyakit. Karena itu ya Tuhan, mari datanglah dan sembuhkanlah. Jamahlah mereka semua yang saat ini sedang sakit, apapun penyakit mereka, kiranya dengan jamahan tangan-Mu mereka boleh memperoleh kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan diri kami masing-masing. Mungkin saat ini kami sedang sakit, baik secara fisik maupun psikis, dan mungkin saat ini kami sedang diperhadapkan dengan kesulitan dalam hidup. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan juga memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami masing-masing. Berikanlah rahmat sukacita dan keceriaan bagi kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu.
Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan lewat tangan ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat saudara-saudariku yang terkasih, telah hadir bersama dengan kami di doa dan permenungan kita pada seluruh hari ini. Kita akan jumpa lagi di hari-hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud